Bab 103 ketika Xiao Chen melihat kekuatan Purple Thunder True Fire, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka, setelah mengkondensasi api asal dari Purple Thunder True Fire, itu akan sangat kuat. Xiao Chen mengeluarkan sebatang kayu dan berdiri tegak di tanah. Dia memegang Lunar Shadow Saber dan meningkatkan konsentrasi ke puncaknya. Dia memasuki keadaan hampa pikiran. Langit dan bumi melayani aku. Dan pedang menggambar saber, memotong, sua. Xiao Chen terus-menerus membacok 9 kali tiang kayu dipotong menjadi 10 bagian. Tiang kayu yang sangat ringan ini tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak goyah. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berdiri tegak. Dia menunjukkan senyum lebar. Dia tidak jauh dari mencapai kesempurnaan besar dari menggambar saber ini. Xiao Chen mengeluarkan kelopak bunga 7 daun dari cincin semesta. Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu. Dia kembali ke batu datar sekali lagi dan duduk bersila. Dia memetik kelopak bunga merah dan meletakkannya di mulutnya perlahan. Kelopak itu langsung meleleh ketika diletakkan di mulutnya. Segera setelah itu, meresap ke kulit dan daging Xiao Chen, menyebabkannya merasakan sakit yang tak tertahankan. Tidak ada tempat di tubuhnya yang tidak merasakan sakit. Rasanya seperti jarum menembusnya. Xiao Chen mengepalkan rahangnya dan menahannya. Ini adalah bunga 7 daun yang membersihkan sumsumnya. Dengan demikian, ini adalah rasa sakit yang perlu. Xiao Chen merasa seolah-olah kulitnya telah jatuh. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup, dia merasakan sakit yang luar biasa. Xiao Chen tidak berani membuka mulut. Dia takut jika dia membuka mulutnya, dia akan menggigit lidahnya secara tidak sengaja. Dalam sepersekian detik, wajahnya dipenuhi keringat, seolah-olah dia baru saja mandi. Rasa sakit yang tak tertahankan seperti itu bertahan dan hanya berhenti setelah 2 jam. Begitu rasa sakitnya lenyap, Xiao Chen merasakan semua pori-porinya terbuka. Dia merasakan perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulit hitamnya berubah drastis, menjadi seputih salju dan menyebabkan orang merasa bahagia. Xiao Chen jelas merasakan kekuatan di tubuhnya meningkat secara signifikan. Dia merasakan sukacita. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menempatkan kelopak putih ke dalam mulutnya. Akhirnya, Xiao Chen menelan 7 kelopak berwarna berbeda. Semua ini hanya menyebabkan penyiksaan tidak manusiawi untuk Xiao Chen. Setiap kali dia menelan kelopak, rasa sakitnya akan berlipat ganda. Xiao Chen hampir pingsan karena rasa sakit yang tak terlukiskan pada saat dia menelan kelopak ke-7. Jika bukan karena fakta bahwa rohnya lebih kuat dari biasanya, Xiao Chen akan pingsan lama, tidak pernah bangun lagi. Bang! Bang! Xiao Chen berdiri di atas batu. Tulang-tulang di tubuhnya pecah dan bergetar. Setelah membersihkan sumsum 7 kali, tulang-tulang itu mulai merombak diri mereka sendiri. Setelah renovasi selesai, Xiao Chen menemukan bahwa ia telah tumbuh secara signifikan lebih tinggi. Dia awalnya 1,7 meter tapi sekarang 1,8 meter. Pertumbuhan 10 cm. Wajahnya, yang tampak terpahat menggunakan pisau, menjadi lebih tampan. Aura yang kuat menjadi milik, seperti pedang berharga yang terselubung. Kadang-kadang sinar terang melintas di mata Xiao Chen. Auranya segera berubah tajam. Seperti pedang yang berharga terhunus dengan sinar dingin dan tajam yang berkedip ke segala arah. Tubuhnya telah mengalami penempaan guntur surgawi dan sekarang, sumsumnya telah dibersihkan oleh 7 kelopak bunga 7 daun. Kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Xiao Chen melompat turun dari batu dan mengirim serangan telapak tangan ke batu besar di dekatnya. Dia tidak menggunakan esens apapun dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Bang! Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika di batu besar. Retakan itu memanjang tanpa henti dan batu itu berubah menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Terbang liar ke udara. Xiao Chen memandang pecahan batu yang jatuh ke tanah. Dia menghela nafas dalam hatinya. Ketika Xiao Chen pertama kali tiba di dunia ini, ia tidak dapat menyingkat roh bela dirinya pada saat itu. Impian terbesarnya adalah melatih hingga ia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Ini karena ada beberapa orang di dunia ini yang tidak dapat menyingkat roh bela diri mereka tetapi mampu membuat tanda mereka dengan melatih tubuh fisik mereka.
Dia tidak berharap untuk dapat mencapai tahap kesuksesan kecil melatih tubuh. Meskipun berada di jalur yang berbeda sekarang matahari cerah menggantung tinggi di atas, menyinari cahayanya di seluruh negeri. Permukaan sungai Zuang berkilauan, memantulkan cahaya matahari yang cemerlang. Xiao Chen bersandar di batu dan mengambil peta, yang membuatnya dikejar dari cincin semesta. Dia memeriksa peta berkali-kali sebelumnya tetapi tidak menemukan apapun. Lokasi sisa-sisa kuno di peta harus terletak di suatu tempat di bagian dalam hutan Savage. Sayangnya, Xiao Chen belum pernah berada di dalam jangkauan Savage Forest sebelumnya. Dia tidak bisa tahu di mana tepatnya lokasi itu sesuai dengan peta. Peta ini mengharuskan seseorang untuk menjadi sangat akrab dengan jangkauan dalam Savage Forest. Bagi mereka untuk memahaminya, sisa-sisa orang kuno pasti akan memiliki banyak harta, senjata roh, armor pertempuran, teknik bela diri kuno, harta karun rahasia. Semua ini memiliki daya tarik fatal bagi Xiao Chen. Era kuno 10.000 tahun lebih awal dari dinasti Tianwu. Ini adalah momen paling agung umat manusia. Jalan-jalan di seluruh kerajaan dipenuhi oleh orang-orang kudus. Mereka mampu membelah gunung dan mengalihkan sungai. Bahkan ada legenda yang mengklaim ada dewa bela diri yang lahir di era itu. Mereka mampu memetik bintang-bintang dan bulan dari langit atau meludahi bintang-bintang dari mulut mereka. Sayangnya, zaman yang mulia itu terkubur di sungai waktu. Hampir tidak ada warisan dari orang-orang kuno yang dilestarikan. Antara dinasti Tianwu dan era kuno, ada tempat kosong sejarah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama periode itu. Orang-orang kuno tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Kebanyakan orang mengira orang-orang kuno dimusnahkan oleh iblis-iblis di dunia iblis. Bagaimanapun, itulah bagaimana dinasti Tianwu dihancurkan. Namun, selain dari ketiga tanah suci, tidak ada yang tahu kebenarannya. Tiga tanah suci belum pernah mengungkapkan berita tentang zaman kuno. Xiao Chen sangat tertarik pada zaman kuno. Dia memiliki kecurigaan samar bahwa roh bela diri naga Azure di tubuhnya mungkin muncul saat itu. Sayangnya, dia tidak akrab dengan jangkauan dalam Savage Forest. Peta di tangannya tidak berguna. Aku harus bekerja dengan seseorang, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Ketika Xiao Chen memikirkan hal itu, dia langsung memikirkan seseorang. Itu pasti dia, kata Xiao Chen saat senyum muncul di wajahnya setelah Xiao Chen mengatakan itu. Ia mengirim sense spiritualnya ke Spirit Blood Jade. Dia melihat Xiao Bai yang tidak sadar dan senyum di wajahnya perlahan memudar. Kilatan niat membunuh muncul di matanya saat dia bergumam. Sudah waktunya untuk pergi. Secara kebetulan, aku bisa menangani dua hal ini bersama-sama. Xiao Chen meninggalkan formasi ilusi dan menuju ke pinggiran hutan Savage. Segera, dia bertemu sekelompok pembudidaya yang sedang berlatih di Savage Forest. Penampilan Xiao Chen sekarang sangat berbeda dari masa lalu. Temperamen yang semula muda dan lembut telah menghilang, menjadi sangat stabil sebagai gantinya. Kelompok pembudidaya itu tidak terlalu memperhatikan ketika Xiao Chen berjalan melewati. Namun, setelah Xiao Chen menempatkan jarak tertentu di antara mereka, salah satu petani tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan potret. Melihat, bukankah orang itu terlihat seperti orang yang diinginkan oleh klan Jiang? Tanya sang kultivator sambil memegang potret itu ketika orang-orang di samping melihat dengan cermat. Mereka berkata, tidak juga. Orang-orang Jiang Clan mengatakan bahwa dia adalah pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Orang yang baru saja lewat tidak memiliki temperamen masa muda, orang lain berkata. Dia jelas tidak terlihat seperti dia. Orang yang baru saja lewat adalah seorang master bela diri medial grade. Namun, orang-orang Jiang Clan mengatakan bahwa orang dalam potret itu adalah murid bela diri kelas superior. Itu tidak mungkin seseorang dapat meningkatkan kultivasinya dengan begitu banyak hanya dalam beberapa hari ini. Namun, aku merasa ada beberapa kemiripan. Aku tidak yakin bagaimana tetapi aku hanya merasa begitu. Orang lain di samping memberikan pendapat yang berlawanan. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pria dengan bekas luka pedang yang mengerikan di wajahnya. Ketika dia melihat Xiao Chen kembali, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah sekian lama, dia berkata dengan suara cemberut, "Itu adalah orang yang ada di potret."
Meskipun ia telah berganti pakaian, ia tidak mengganti sepatu. Anggota kelompok yang lain melihat dengan cepat. Memang, sepatu dalam potret itu persis sama dengan yang dipakai orang. Setelah mereka menemukan petunjuk ini, semakin banyak kelompok melihat, semakin mereka menemukan bahwa dia sama. Mereka sekarang yakin bahwa dia adalah orang itu. Bos, haruskah kita? Klan Jiang menawarkan hadiah 1000 tael emas. Itu sama seperti seluruh penghasilan seluruh kelompok selama 1 tahun. Betul. Dia hanya seorang guru bela diri medial grade. Kita semua di sini adalah master bela diri. Selanjutnya, bos, kamu berada di puncak martial master. Tidak perlu takut, laki-laki yang terluka itu tersenyum sinis. Apakah kamu pikir aku bodoh? Aku telah mengirim saudara ke-9 untuk mengikutinya. Dia seharusnya meninggalkan beberapa tanda di belakang. Menunggu kita untuk mengambil tindakan. Bos memang bos. Kamu jauh lebih berpandangan jauh dari kita. Kelompok itu langsung menyanjungnya. Sebuah tatapan ganas muncul di mata lelaki yang terluka itu ketika dia memarahi mereka dengan bercanda. Bicaralah sedikit tentang sampah ini dan segera ikuti aku. Sebelum kelompok itu bergerak sangat jauh, mereka melihat tanda yang ditinggalkan oleh saudara ke-9 mereka. Mereka segera merasa gembira dan mereka meningkatkan kecepatan mereka. Ekspresi keserakahan melintas di mata mereka ketika mereka memikirkan hadiah 1000 tael emas Jiang Clan di mana tanda-tanda saudara ke-9. Mengapa mereka pergi? Kelompok itu menemukan bahwa tanda-tanda yang membimbing mereka tiba-tiba menghilang setelah mereka melakukan perjalanan untuk jarak yang cukup jauh. Pria yang terluka melihat tumpukan abu di depannya. Dia merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Di mana saudara ke-9? Kemana dia pergi? Bahkan jika dia terbunuh, masih ada mayat? Aku melihat dia, Xiao Chen ada di sana. Tiba-tiba, seseorang di grup berteriak keras. Kelompok itu melihat ke arah yang ditunjuknya. Mereka segera melihat Xiao Chen di samping pohon. Ketika lelaki yang terluka itu mendengar suaranya, dia dengan cepat meletakkan keraguan yang ada dalam hatinya dan melihat ke arah itu juga. Dia hanya melihat Xiao Chen berdiri di samping pohon tanpa bergerak. Seolah-olah dia mengharapkan kedatangan kelompok. Wajahnya tanpa goncangan dan murid-murid hitamnya berkontraksi. Menyebabkan orang-orang tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, pria yang terluka itu merasakan ada sesuatu yang salah. Dia ingin memanggil untuk menghentikannya. Namun, orang-orang ini sudah dikonsumsi oleh keserakahan dan mengacungkan pedang mereka. Bergegas menuju Xiao Chen. Xiao Chen tiba-tiba membuka mata kanannya dan auranya berubah. Pakaian dan rambut hitamnya berkibar-kibar. Dia tidak seperti pedang yang berharga terhunus, mengungkapkan sinar dingin dan tajam. Tampaknya ada nyala api tak terbatas yang menyala di kedalaman matanya. Kemudian akhirnya berkumpul dan membentuk bentuk belah ketupat api ungu. Api ungu ini terhubung dengan sens spiritual Xiao Chen. Dia sudah diam-diam menanamkan benih api ke tubuh orang-orang ini dalam sekejap. Xiao Chen membuka mata kanannya dan membentuk cahaya ungu. Biji api di tubuh orang-orang ini dinyalakan. Mereka dihancurkan dalam api ungu dan berubah menjadi abu sebelum mereka bisa menangis karena terkejut. Pria yang terluka merasa ada sesuatu yang salah dan dia sudah mundur ke belakang. Namun, tangan kirinya masih menyala. Dia dengan tegas mengambil pedangnya dan memotong tangan kirinya melihat banyak tumpukan abu di tanah. Rahangnya terbuka lebar dan dia tak bisa berkata-kata. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Sekelompok orang yang hidup berubah menjadi tumpukan abu tanpa tanda atau peringatan. Apakah ini iblis? Pria yang terluka akhirnya tahu apa tumpukan abu yang dia lihat sebelumnya. Namun, sekarang sudah terlambat. Xiao Chen memegang lunar shadow saber di tangannya dan perlahan berjalan mendekatinya. Hutan ini sangat sunyi saat ini. Hanya bunyi langkah kaki Xiao Chen yang tersisa. Begitu pula debar jantung pria yang terluka itu. Bab 104 Puci. Gelombang darah muncrat di udara. Luka mengerikan muncul di dada pria yang terluka di atas hatinya. Dia belum pernah melihat master martial kelas medial yang bisa melakukan serangan pedang secepat ini sebelumnya. Dia menyesal menyebabkan kematian saudara-saudaranya dan dirinya sendiri sebagai akibat dari keserakahannya untuk 1000 tael emas. Namun, tidak ada obat penyesalan. Ketika dia mengirim saudara ke-9-nya untuk mengikuti Xiao Chen,
Dia sudah memastikan nasibnya. Xiao Chen menyarungkan pedang dan menenggelamkan kesadarannya ke dalam dirinya sendiri. Dia melihat bahwa hanya setengah dari esensnya yang tersisa. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Pengeluarannya terlalu besar. Sepertinya aku hanya bisa memesan langkah ini untuk digunakan sebagai kartu truf. Dalam kondisi biasanya, jika dia menggunakannya 2 kali, dia akan menghabiskan semua esens di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan Flame Origin of Purple Thunder True Fire, dikombinasikan dengan sense spiritualnya, untuk membunuh seseorang. Efeknya memuaskan tetapi konsumsi esens terlalu tinggi. Pria yang terluka itu membawa tas di belakangnya. Ini adalah panen kelompok orang ini setelah menghabiskan 1 bulan di Savage Forest. Xiao Chen membukanya untuk melihatnya. Setelah mempertahankan roh inti peringkat 3 dan beberapa ramuan peringkat 4, ia membuang sisanya tidak lama setelah Xiao Chen pergi. Tim pembudidaya Jiang Clan menemukan situasi. Mereka bergegas dan melaporkannya ke Jiang Yunze. Jiang Yunze bergegas dengan kecepatan gila. Setelah melihat luka pada pria yang terluka itu, pandangan kontemplasi muncul di matanya. Tetua pertama, bagaimana menurutmu? Apakah itu dilakukan oleh orang itu? Salah satu kultivator klan Jiang ke samping bertanya setelah waktu yang lama. Jiang Yunze berbicara. Luka pedang di dadanya persis sama dengan luka pada saudara kita dari beberapa hari yang lalu. Seharusnya itu dilakukan oleh orang yang sama. Kultivator klan Jiang ke samping berseru dengan gembira. Orang ini akhirnya mengungkapkan dirinya. Dari suhu tubuh, dia pasti belum pergi jauh. Mengejar, kata Jiang Yunze dengan suara yang dalam saat ekspresinya berubah serius ketika Xiao Chen menuju ke pintu keluar Savage Forest. Ia bertemu dengan beberapa kelompok pembudidaya yang dikonsumsi oleh keserakahan. Dia telah berurusan dengan mereka secara langsung tanpa banyak kesulitan. Beberapa pembudidaya ini telah mengenali Xiao Chen. Beberapa dari mereka hanya melihat bahwa dia sendirian dan ingin merampoknya. Burung mati mencari makanan, dan manusia mati mencari kekayaan. Yang terkuat bertahan. Di dalam Savage Forest, tatanan alami yang lemah menjadi makanan bagi yang kuat ditunjukkan secara ekstrim. Bahkan manusia tidak terkecuali. Sayangnya bagi mereka, hanya berdasarkan teknik saber rusing thunder dan Azure Dragon Cloud Soaring Arc, Xiao Chen bisa dikatakan tidak tertandingi di antara martial master. Tidak hanya semua pembudidaya ini yang bergerak tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga kehilangan nyawa mereka. Pintu masuk ke kota air putih sudah sangat dekat. Xiao Chen menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Setelah beberapa saat, dia tanpa ragu berjalan keluar dari Savage Forest. Seketika Xiao Chen keluar dari Savage Forest, dia merasakan niat membunuh datang dari belakangnya. Dia dengan cepat menghindar ke samping Qi. Sebuah panah terbang oleh Xiao Chen. Ditemani angin yang mulai, Xiao Chen kaget di dalam hatinya. Panah ini sangat cepat. Jika dia tidak maju incantation ilahi guntur ungu ke lapisan ketiga, serta memperhatikan niat membunuh pemanah di muka, dia akan ditembak. Xiao Chen mendorong tanah dengan kakinya dan melambungkan dirinya tinggi-tinggi ke udara. Ketika dia mendarat, dia segera berbalik untuk melihat ke belakang. Di belakang Xiao Chen, Jiang Yunze memimpin sekelompok pembudidaya klan Jiang untuk mengejarnya. Ketika Jiang Yunze melihat penampilan Xiao Chen, dia sedikit terkejut. Setelah tidak bertemu dengannya selama 6 hari, penampilan Xiao Chen telah berubah secara drastis. Apa yang membuatnya begitu terpesona adalah Xiao Chen telah meningkatkan level kultivasinya sebanyak 2 tingkat. Dari murid bela diri tingkat superior ke master bela diri kelas medali. Selain itu, dia hanya menggunakan 6 hari untuk melakukannya. Xiao Chen, serahkan peta dan aku bisa memberimu kematian dengan mudah. Atau yang lain, aku akan memastikan kamu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada mati, kata Jiang Yunze dengan suara cemberut. Meskipun dia kagum pada ranah kultivasi Xiao Chen, dia tidak terlalu memperhatikannya dengan kultivasinya sebagai Grandmaster bela diri. Xiao Chen menatap mata semua orang. Lalu dia mengulurkan rasa spiritualnya. Pikirannya bergerak secepat kilat. Dengan cepat menyeimbangkan pilihannya. Untuk berlari. Atau untuk bertarung. Ada total 31 orang. Selain dari Jiang Yunze, yang merupakan Martial Grandmaster, sisanya adalah Martial Master.
Namun, kebanyakan dari mereka adalah master bela diri kelas superior. Xiao Chen merasakan melalui sense spiritualnya bahwa ada 200 pembudidaya klan Jiang yang dipimpin oleh 3 martial grandmaster bergegas. Jika dia bisa dengan cepat menyelesaikan pertempuran di depannya, sebelum ketiga martial grandmaster tiba, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Chen membuat keputusan di dalam hatinya. Dia memandang Jiang Yunze dan tersenyum tipis. Karena aku akan mati terlepas dari apakah aku menyerahkan peta atau tidak. Apakah kamu pikir aku akan memberikannya kepadamu? Jiang Yunze tersenyum. Apakah kamu pikir kamu punya pilihan? Selama 100 tahun terakhir, siapapun yang berani menyinggung Jiang Clan di Kota Air Putih tidak memiliki akhir yang baik. Jiang Yunze memegang pedang baja dan memimpin orang-orang di belakangnya saat dia berjalan menuju Xiao Chen. Langkah demi langkah, dia mengungkapkan senyum jahat. Di matanya, Xiao Chen tidak lagi memiliki sarana perlawanan 10 langkah, 9 langkah, 8 langkah. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia menghitung jarak antara orang-orang ini dan dirinya sendiri. Ketika orang-orang ini hanya berjarak 5 langkah dari Xiao Chen, dia bergerak lightning evasion. Ada kilatan petir dan Xiao Chen tiba-tiba menghilang dari tempat aslinya. Tepat di depan mata semua orang yang terkejut, dia muncul di tengah para petani klan Jiang terbang di sayap. Gangguan tari 1000 tahun, Xiao Chen berteriak pelan saat dia melompat ke udara. Tubuhnya terus berubah posisi di udara. Cahaya pedang setelah cahaya pedang melintas satu demi satu, menyebabkan kelompok itu berteriak berulang kali dalam kesengsaraan. Mundur, Jiang Yunze berteriak keras. Xiao Chen, yang dengan cepat dan terus-menerus mengubah postur tubuhnya, sangat cepat, mustahil bagi siapapun untuk menangkapnya. Para pembudidaya klan Jiang semua bergegas keluar dari kelompok. Namun, lampu pedang terlalu cepat. Setiap kali ada kilatan cahaya pedang, seseorang akan tertabrak. Darah dan anggota badan yang diamputasi terus-menerus jatuh ke tanah. Tarian gangguan 1000 tahun adalah teknik bela diri dengan tingkat mematikan yang tinggi dan efek yang besar. Semakin banyak orang di sana, semakin perkasa itu. Lampu pedang terus menyala. Xiao Chen meluncurkan lebih dari 1000 lampu pedang dalam sekejap. Setelah Xiao Chen mendarat, jumlah pembudidaya klan Jiang yang tidak terluka berjumlah sekitar 10. Sisanya telah diserang oleh lampu pedang. Mayat-mayat mereka dimutilasi tanpa bisa dikenali. Tersebar di mana-mana. Sejumlah besar darah mengalir dari tubuh, terus-menerus. Anggota badan dan organ dalam yang teramputasi tersebar di mana-mana. Itu sangat berdarah. 10 orang yang tersisa menjadi pucat. Meskipun mereka telah membunuh sebelumnya. Bahkan ke titik di mana jumlahnya jauh melebihi jumlah yang mati hari ini. Mereka belum pernah melihat adegan yang kejam dan kejam sebelumnya. Jika mereka tidak berlari cepat, mayat-mayat di tanah akan menjadi milik mereka. Memikirkan hal ini, jantung para pembudidaya sisa klan Jiang memperketat. Mereka merasakan punggung mereka menjadi dingin karena keringat. Jiang Yunze memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia melihat murid-murid Jiang Clan terbaring di tanah. Orang-orang yang hidup beberapa saat yang lalu kemudian berubah menjadi mayat dalam sekejap mata. Dia berteriak dengan marah. Orang tua ini akan membunuhmu. Dia mengacungkan pedangnya dan melompat ke udara, memotong ke bawah menuju kepala Xiao Chen. Ada cahaya pedang mencolok berkumpul di bilah pedang. Ini adalah teknik yang hanya bisa diraih oleh martial grandmaster dan yang lebih tinggi. Mengumpulkan esens di tubuh pedang. Lampu pedang yang diproduksi Jiang Yunze panjangnya 3,3 meter. Itu terlihat sangat kuat. Xiao Chen tidak berani berselisih dengannya. Dia mendorong tanah dengan kakinya dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Terbang mundur dengan cepat. Ledakan. Lampu pedang menghantam tanah dengan keras. Debu beterbangan di mana-mana dan celah halus muncul di tanah. Jiang Yunze dengan cepat menarik pedangnya. Ketika dia terus meningkatkan momentumnya, sebuah cahaya yang cemerlang muncul di tubuh pedang membunuh. Jiang Yunze berteriak keras saat dia mengangkat pedangnya. Pedang bergelombang ki berkumpul di pedang itu, menembaki Xiao Chen. Yang belum mendarat. Xiao Chen tercengang. Jiang Yunze ini sebenarnya sudah bisa menggunakan saber ki. Meskipun dia belum bisa menggunakannya sesukanya, dia sudah berada di ambang martial Sein. Dengan demikian,
kekuatan saber Qi tidak berkurang secara drastis. Selain itu, sudut pedang Qi ini yang dipecat sangat sulit untuk ditangani. Tanpa pijakan di udara, sulit bagi Xiao Chen untuk menghindar terbang di sayap. One Line Chop. Ada cahaya pendiam di Lunar Shadow Saber. Pedang ini mungkin terlihat biasa tetapi mengandung kekuatan besar di belakangnya Bang. The Lunar Shadow Saber memotong pada sabre bergelombang dan mengeluarkan ledakan keras. Xiao Chen tidak benar-benar diledakkan dan mendarat dengan kuat di tanah Hu. Tiba-tiba angin puyuh muncul di tanah. Tidak diketahui apa teknik marsial Jiang Yunze digunakan. Kecepatannya meningkat dan tiba di hadapan Xiao Chen secara instan. Lampu pedang yang mencolok muncul di pedang dan mengejar Xiao Chen, yang belum menangkap keseimbangannya. Menggambar saber, pedang melintas dan Lunar Shadow Saber berbenturan dengan cahaya pedang Jiang Yunze. Serangan pedang ini tiba terlebih dahulu meskipun dikirim kemudian. Itu mengambil inisiatif dan menyerang pedang Jiang Yunze pertama Bang. Sebuah kekuatan besar datang dari pedang, menyebabkan Xiao Chen mengetuk mundur dengan 5 langkah. Jiang Yunze mencoba untuk menangkap keseimbangannya tetapi kekuatan yang datang dari pedang benar-benar membuatnya mundur 2 langkah. Apakah orang itu Xiao Chen? Memikirkan bahwa dia tidak menderita kerugian ketika bentrok dengan Jiang Yunze. Dia berhasil membunuh lebih dari 10 pembudidaya klan Jiang sebelumnya dengan satu teknik marsial. Itu mungkin bisa menjadi teknik marsial peringkat mendalam kelas superior. Latar belakang orang ini jelas bukan kecil sepertinya Jiang Clan akan diejek kali ini. Terlepas dari bagaimana situasinya terungkap. Begitu banyak orang yang tewas untuk menangkap satu master bela diri medial grade. Aku mendengar peta yang bocor dari klan Jiang ada padanya. Dia mengalahkan murid terakhir dari Master Sekte Pedang Kabut, Chu Chaoyun, Hua Yunfei dari klan Hua, dan Ratu Masa Depan klan Duanmu, Duanmu King. Melihat situasinya, sepertinya rumor ini benar karena tempat ini adalah lokasi hutan savage. Ada banyak pembudidaya yang lewat secara normal. Pertempuran antara keduanya sudah menarik banyak orang. Mereka semua mendiskusikan pertempuran di depan mereka. Kata-kata orang banyak sampai di telinga Jiang Yunze. Kemarahan di hatinya membakar bahkan lebih ganas. Dia mengambil langkah besar ke depan dan cahaya pedang yang gemilang berkumpul di pedang lagi ledakan. Xiao Chen, yang baru saja bertukar pukulan dengannya, tidak ragu dan menggunakan langkah yang sama. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Xiao Chen mundur 5 langkah. Jiang Yunze tidak ingin dipaksa kembali di depan semua orang. Dia secara paksa menekan kekuatan yang ditransmisikan melalui pedang dan terus menyerbu Xiao Chen. Menekan kekuatan di pedangnya adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan dalam pertempuran. Jika dia tidak mampu menghabisi lawannya sebelum kekuatannya pulih, dia akan menerima serangan balasan. Pada saat itu, kekuatan yang dia tekan akan pulih dengan kekuatan beberapa kali lipat ledakan. Ledakan, 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 ledakan. Jiang Yunze mundur 5 kali. Xiao Chen mundur ke belakang dan telah mencapai batas-batas hutan savage. Tangan kanannya, yang memegang Lunar Shadow Saber, telah tersentak sampai menjadi mati rasa. Dia bahkan merasakan sakit di dadanya. Mata Xiao Chen tenang. Tidak ada jejak panik sama sekali. Dia telah bertahan, mengumpulkan energi. Dia tidak percaya bahwa Jiang Yunze akan bisa menjaga ini lama. Sekarang kompetisi untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Ledakan. Ledakan. Jiang Yunze mengambil langkah besar saat dia berteriak. 4 lampu pedang ditembakkan dari pedangnya. Ini menyebabkan Xiao Chen terlempar ke belakang ke Savage Forest namun, kekuatan yang ditindas Jiang Yunze dan sudah mencapai batasnya. Jiang Yunze ingin berhenti tetapi, ketika dia melihat wajah pucat dan darah Xiao Chen mengalir keluar dari mulutnya, dia memutuskan untuk meninggalkan pemikiran ini. Bocah ini hanya seorang master bela diri medial. Tidak mungkin dia bisa menahan kekuatanku. Aku yakin dia melakukan hal yang sama dengan aku. Secara paksa menekan kekuatan di tubuhnya. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Aku tidak akan menyerah memikirkan ini. Jiang Yunze berteriak keras saat dia bersiap untuk melakukan langkah terakhirnya, untuk membunuh Xiao Chen. Tatapan Xiao Chen setenang air. Dia memperhatikan bahwa ada celah kecil pada pedang Jiang Yunze. Selain itu,
Dia juga memperhatikan bahwa Jiang Yunze terlihat agak abnormal. Dia tahu sudah waktunya Rusing Thunder Chop. Dia berteriak keras dan Lunar Shadow Saber tiba-tiba memancarkan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya. Demonic Core peringkat 6 juga dilepaskan sepenuhnya. Energi yang telah dia kumpulkan semuanya digunakan dalam serangan paling kejam dari teknik sabar guntur Rusing. Suara ledakan terdengar di belakang Xiao Chen. Dia dengan anggun terbang di udara. Hanya meninggalkan bayangan. Dia berpisah dan menyebabkan dua gelombang kejut, berbenturan dengan cahaya pedang Jiang Yunze. Bang! Kedua pedang itu bertabrakan dan sesuatu yang tidak ada yang diharapkan terjadi. Pedang peringkat tertinggi tingkat superior di tangan Jiang Yunze membentak. Mogok tubuh cenderung mengambil keuntungan dari seketika Jiang Yunze tercengang. Xiao Chen bersandar ke samping dan memfokuskan semua kekuatan di tubuhnya di bahunya. Menghancurkan ke depan dengan keras. Tubuhnya, yang marah ke tingkat yang mengerikan, menabrak dada Jiang Yunze puci. Jiang Yunze segera memuntahkan darah dan terbang tinggi ke udara. Kemudian, dia mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan yang telah dia tekan tiba-tiba meledak. Setelah mendarat, ia memuntahkan 9 suapan darah terus-menerus. Kulitnya pucat. Dia tampak seperti Xiao Chen yang berjalan perlahan dan bergumam. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Dia hanya seorang master bela diri medial grade. Untuk berpikir dia benar-benar bisa mengalahkan aku dalam hal kekuatan?